Kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat sejak 19 Agustus lalu berdampak pada lebih dari 120.000 warga sekitarnya. Luasnya wilayah yang terbakar serta dampak yang ditimbulkan membuat Pemkab Bandung Barat mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai 22 Agustus hingga 11 September mendatang. Ini ditujukan agar pemerintah pusat dan BNPB turun tangan mempercepat penanganan kebakaran TPA Sarimukti. Mengeluarkan SK darurat bencana. Kami berharap BNPB juga bisa segera membantu Kabupaten Bandung Barat dan juga kabupaten kota lain untuk sama-sama mengatasi persoalan kebakaran ini. Jadi kita menunggu dukungan dari provinsi terkait tim akademisi yang bisa memberikan pendapat, kajian, keilmuan terkait bagaimana menangani persoalan kebakaran di TPA Sarimukti yang kita tahu bahwa model apinya itu juga tidak mudah untuk kita. Upaya pemadaman tidak hanya melibatkan personel serta mobil pemadam, tetapi juga drone serta sebuah helikopter waterbombing yang khusus didatangkan pemerintah pusat dan BNPB. Jadi masalah kebakaran sampah ini menjadi yang pertama sampaikan menjadi atensi pemerintah pusat, sehingga BNPB mendapatkan arahan untuk membantu menggunakan operasi udara berupa 1 unit heli waterbombing. Kapasitas heli sendiri itu kita bisa sekali sortir mengangkut 4 ton paket. Hingga kini, apa yang menjadi penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. Namun yang pasti, kesehatan warga ikut terdampak. Sudah ratusan orang datang ke posko pengobatan dengan beragam keluhan, mulai dari iritasi pada mata, batuk-batuk, hingga sesak nafas. Kalau terus ini terjadi, nggak cepat ditanggulangi, nanti lama-kelamaan seseknya makin ada. Orang yang jadi tidak produktif, makin lama makin fungsi parunya makin berkurang, yang punya batuk makin tambah batuk, yang punya sesek asma misalnya ya, punya riwayat penyakit jadi tambah sesek, yang punya penyakit yang lainnya juga tambah sesek. Sama kayak rokok, makin sering terpapar ini bisa jadi faktor resiko kanker paru-paru. Kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti sempat berimbas pula pada penanganan sampah di tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Bandung. Bahkan, sampah warga di TPS-TPS sudah tidak lagi tertampung. Alhasil, sampah kian menggunung. Ya kalau pembuangannya di sana belum beres, otomatis ya nggak bisa dibuang ya, numpuk aja di sini. Mau sampai setinggi langit juga ditaruh aja di sini. Yang di sini semoga cepat diberesin lah yang di TPA-nya gitu. Biar nggak kayak seperti gini gitu. Serupa tapi tak sama. Masalah yang muncul seiring penanganan sampah tidak hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Alih-alih menciptakan lingkungan yang bersih, penanganan sampah yang tidak sesuai prosedur justru bisa menimbulkan masalah baru. Salah satunya di Kabupaten Tangerang. Munculnya tempat penampungan sampah ilegal jadi masalah tersendiri. Pasalnya, pengelola seringkali melakukan pembakaran sampah hingga menimbulkan polusi udara. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan akan membawa pelaku ke jalur hukum. Sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Selain pembinaan, kita juga akan melakukan tindakan tegas apabila nanti pemilik lahan dan pengelola lahan yang menampung sampah ilegal ini masih melakukan pembakaran. Sebelumnya, upaya hukum sudah lebih dulu dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim penyidik penegakan hukum menangkap 4 orang pelaku pembakaran sampah. 3 diantaranya merupakan pemodal usaha pembakaran limbah B3 ilegal di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu kita hentikan untuk stockpile. Ya. Satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya, membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batu baraannya, abunya di lokasi yang menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi dilakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan
terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan? Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani sampah dan polusi udara patut dihargai. Namun kekurangan-kekurangannya pun patut pula dikritisi karena pengelolaan sampah secara benar adalah sebuah keharusan. Meski demikian, patut pula dipahami bahwa mewujudkan lingkungan yang bersih bukan semata tanggung jawab pemerintah. Perlu juga dukungan segenap lapisan masyarakat, karena lingkungan yang bersih tidak saja untuk dinikmati hari ini, tapi juga investasi untuk generasi nanti.